Dalam hadis Rasulullah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa satu dirham mengalahkan 100.000 dirham? Saat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, kok bisa? Rasulullah jelaskan ada satu orang, dia tidak punya illa dirhaman, dia tidak punya harta kecuali 2 dirham. Maka dia pilih dirham yang keping yang terbaik, kemudian dia infakkan. Sehingga yang dia infakkan itu 50% hartanya. Yang satu punya harta banyak dan dia ambil 100.000 dia infakkan. Ternyata yang satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Urusan pahala serahkan kepada Allah. Jangan Anda remehkan kebaikan meskipun sedikit pun. Nabi yang larang meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Anda punya harta sedikit, infakkan meskipun sedikit. Urusan pahala serahkan sama Allah. Bisa jadi satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Para ibu-ibu, para istri, motivasi suami untuk berinfak. Karena sering akhlak suami tergantung kepada apa? Istri. Ada seorang laki pelit, ternyata yang nggak jadi pelit siapa? Istrinya. Suaminya mau berinfak, ojo mas. Ya. Ojo melulu ya. Kenapa? Ini listrik belum bayar. Nanti anak-anak gimana sekolahnya? Nanti gini. Sampai suaminya mau kasih hadiah sama orang tuanya, ojo mas. Jangan, ibu sudah cukup, nggak apa-apa. Ibu juga nggak pernah minta. Ibu orangnya qanaah. Akhirnya suaminya pelit. Yang ngajarin pelit siapa? Istri. Luar biasa. Sampai istri ngajar suaminya berhutang. Ayo mas, utang mas. Beli ini baru, beli anu baru. Aduh susah, sayang uang enggak ada. Tenang, tawakal sama Allah. Allah pasti ganti. Utang aja mas. Utang akhirnya. Yang ngajarin suaminya. Pelit istrinya. Sebaliknya, ada seorang laki Masya Allah mudah berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya. Mas itu, ibumu lupa. Belum kamu kirim. Bapakmu, kakakmu, adikmu, tantemu. Mas kamu tuh gimana sih? Masa lupa sama adik? Mas tetangga, jangan lupa. Suaminya berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya. Ini sebab kebahagiaan. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sebagian sebab kebahagiaan yang semuanya kembali kepada iman dan takwa. Siapa yang ingin bahagia, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Kalau kita terjerumus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya kebahagiaan akan datang menerpa hati kita sedikit demi sedikit. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita banyak maksiat, semakin kita mengumbar pandangan, semakin kita banyak ghibah dan namimah, semakin kita sombong, semakin kita hasad, semakin kita merendahkan orang lain, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita. Semakin kita riya, semakin kita harap pujian manusia, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan. Wallahu